Semangat pagi sahabat Hermina, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya Ana di acara podcast Hermina. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai membentuk masa depan bersama dengan mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui rehabilitasi medik. Nah, tentunya sebagai orang tua kita perlu mendukung untuk proses tumbuh kembang anak. Apalagi di era yang sangat instan ini. Kita sangatlah penting untuk mengetahui proses mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan membahas mengenai tema kita sore hari ini bersama dengan Dr. Rina Dwi Lestari, spesialis KFR SHMH. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ana dan sahabat Hermina. Iya, jumpa lagi di podcast kali ini ya. Oke dok, langsung ya dok? Iya, langsung aja. Yang pertama boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak dok tentang tumbuh kembang itu apa sih dok? Iya, sahabat Hermina, tentunya kita tahu ya, tumbuh kembang itu adalah rangkaian dari dua kata, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan sendiri, kita mengacu kepada fisik atau material atau apa yang bisa dilihat dari si anak itu sendiri. Mulai dari yang terukur dan sampai seperti apa dia terkait dengan struktur tubuhnya. Itulah yang dinamakan pertumbuhan. Sama seperti tumbuhan tentunya ya, kelihatan nih tumbuhannya sehat apa enggak, kering atau kusam atau layu. Sama manusia juga seperti itu. Kemudian kalau perkembangan itu terkait dengan fungsi-fungsi dari si anatomi dari masing-masing struktur tubuh si anak itu tadi. Dan juga terkait dengan apa? Terkait dengan perkembangan kognitif, ini yang perlu, yang penting yaitu pertumbuhan dari fungsi tersebut dikaitkan dengan kecerdasan dari olah pikir dari si anak tersebut. Apakah dia mampu, sampai mana dia bisa sesuai dengan usia yang sudah dipatokkan sesuai dengan keilmuan dari anak. Ya gitu Mbak. Oke, untuk selanjutnya dok, hal apa saja sih dok yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu? Oh iya, tentunya banyak sekali yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kalau terkait dengan pertumbuhan anak sendiri, tentunya nomor satu adalah gizi atau nutrisi. Ini yang terpenting ya. Anak di usia 0 sampai 6 bulan diwajibkan kalau bisa diupayakan hanya dengan konsumsi ASI eksklusif misalnya. Kemudian lebih dari itu mulai mengenal makanan tambahan yang dinamakan MPASI. Ya, tidak harus selalu anak diberi susu formula atau anak harus diajari makan dipaksa, tidak seperti itu. Yang penting dia memenuhi apa itu berat badannya sudah cukup, kemudian tinggi badannya sudah sesuai dengan usianya, ya. Kemudian untuk pertumbuhan, nah ini adalah terkait dengan fungsi-fungsi anatomi dari si anak dan juga fungsi dari kecerdasan. Kecerdasan itu banyak sekali, ada motoriknya, kemudian ada kemampuan untuk dia berpikir, menyelesaikan problem solve untuk dirinya sendiri. Ya, untuk perkembangan kita harus tahu ada beberapa staging atau tahapan ya, terutama yang bisa dilihat pada anak umur 0 sampai 6 bulan. Harus tahu anak ini bisa apa. Dipecah lagi lebih kecil 0 sampai 3 bulan. Anak harus sudah bisa miring misalnya. Kalau belum bisa seperti itu, maka kita harus waspada. Kemudian lebih dari itu 3 sampai 6 bulan anak harus sudah mulai belajar apa? Mau merangkak ya, kalau kita bilang itu mulai crawling ya. Nah itu harus kita tahu. Jadi kalau anaknya mulai usil banyak tingkah, ya kita jangan, istilahnya jangan takut, khawatir. Justru harus ada gerakan-gerakan yang memang ada perkembangan. Ya, jangan bayi diem aja malah seneng, nah itu salah. Salah ya dok. Kemudian kemudian 6 sampai 12. Ini adalah fase-fase anak mulai belajar untuk tegak berdiri. Kan kalau zaman dulu ada iklan tuh umur 9 bulan, anakku sudah bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian mulai dia belajar melangkah, belajar
melangkah cepat sampai berlari sampai usia 2 tahun ya. Kemudian untuk perkembangan kecerdasan yang lain misalnya self awareness, dia sudah mulai tahu nih berhati-hati ya, dia belajar gimana caranya nggak jatuh, dia belajar balance untuk keseimbangan saat dia lari dan lain sebagainya. Kemudian memfungsikan tangannya, dia mulai motorik halusnya berfungsi, dia mulai memegang, belajar lebih baik memegang sesuatu daripada saat di bawah 1 tahun ya, terutama fungsi makan. Kemudian dia harus sudah bisa tuh makan mandiri, memasukkan makanan ke mulut sudah tahu. Jadi fungsi makanan tuh anak sudah tahu, ini untuk saya makan dimasukkan ke mulut, bukan makan masuk ke telinga, ke hidung, jadi diacak-acak. Nah seperti itu diajarin semua. Kalau tidak diajarkan maka tidak tahu nanti ya, anak tersebut juga tidak tahu, tidak paham. Kemudian lebih dari itu, usia 3-5 tahun sudah harus bisa mandiri untuk kebutuhan dirinya. Misalnya yang sederhana adalah memakai baju, melepas baju, memakai sepatu, melepas sepatu, sandal dan lain sebagainya. Lebih dari itu anak usia sampai 18 tahun. Tapi kalau tumbuh kembang anak dipantau hanya sebatas maturasi otak, yaitu 9 tahun. 9 tahun. Iya. Oke. Berarti untuk patokan-patokan pertumbuhannya seperti itu tadi ya, Dok ya. Kalau yang di puskesmas jangan lupa ya, ibu-ibu nggak usah bingung ragu kalau jauh dari Hermina rumahnya. Bisa dipantau lewat posyandu balita, lewat kader-kader di puskesmas. Nanti bekerja sama dengan kita mengundang dari Hermina untuk memberikan asupan. Kalau nanti ada kesulitan atau kebingungan bisa mengundang kami tentunya. Berarti untuk screening dininya ya, Dok ya. Bisa untuk screening dini, terutama yang anak-anak berkebutuhan khusus sangat. Nah ya, saya bilang semua anak-anak itu berkebutuhan khusus karena masing-masing anak itu berbeda kebutuhannya, tidak boleh disamakan. Iya, semuanya spesial ya, Dok. Iya, semua spesial dengan kebutuhannya masing-masing. Jangan disamakan. Betul. Lihat anak tetangganya kok pengennya kayak anak tetangganya, jangan. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, Dok. Mbak Ana, betul sekali. Iya, oke, Dok. Kalau ini, Dok, caranya untuk mengoptimalkan atau menstimulasi ketika di rumah biar tidak terjadi keterlambatan perkembangan itu seperti apa, Dok? Nah, ini penting diketahui oleh ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sudah punya anak tapi salah kelola ya. Jadi anaknya jadi penakut, kadang kalau besar tidak motorik, istilahnya itu motoriknya kurang terlatih, sensoriknya kurang terlatih. Ada itu banyak sekali. Misalnya apa? Skill anak. Ya, sedini mungkin libatkan anak-anak dengan tasking atau kemandirian, istilahnya itu apa ya? Kemandirian diri. Jadi disitulah kita mulai mengajari anak. Jadi jangan canggung untuk tidak menyuapi anak ketika anak sudah bisa memegang sendiri sendoknya, ya, kemudian memegang dotnya sendiri. Misalnya kalau dia memakai makanan MPASI berupa susu, ya, kemudian dia harus bisa melatih dirinya untuk apa? Berani. Kemudian olahraga sedini mungkin. Ada loh baby gym itu sekarang ya. Oh iya, untuk saat baby gym itu sudah ada. Jadi dilatihlah dia dengan permainan-permainan sendiri, soft, dan orang tua harus terlibat. Dan yang terpenting di era milenial ini ya, di era 5.0 ini ya, kita harus jauhkan anak sedini mungkin dari paparan ya, gadget dan juga televisi yang tidak mendidik. Karena apa? Nanti akan mengganggu sistem penerimaan di otak anak, yaitu interaksi dua arahnya berkurang. Ketika interaksi dua arah berkurang, maka banyak sekali yang mengeluh datang ke center-center rehabilitasi medik untuk terapi bicara karena speech delay. Ini yang kita harus pahami. Jadi bermain dengan hewan peliharaan di rumah yang aman itu lebih baik karena nanti anak akan berinteraksi. Dilibatkan yang putri atau yang
laki dilibatkan, bapaknya olahraga apa diajak, ikut, iya. ibunya masak-masak Diajak juga. bersih-bersih rumah diajak. Nah seperti itu ya Mbak Ana. Nggih. Yang terpenting melatih motorik halus juga, ini jangan salah. Mulai dia memegang barang yang empuk, Iya. yang kasar, yang keras, kemudian menulis, menggambar, coret-coret dan lain sebagainya. Sensorisnya ya. Iya, berarti. itu adalah sensoriknya, fine motor dan juga kecerdasannya. Kemudian dilatih, jangan segan-segan kita membiasakan mendongeng untuk anak sebelum tidur. Kenapa? Karena pada saat tidur itulah memori anak yang paling dia ingat. Yang paling bagus berarti ya Dok ya. Yang bagus adalah di fase mau masuk di deep sleep. Iya, mau tidur itu ya Dok ya. Iya, jadi kalau mau mendoktrin anak saat itu. Saat Iya. prosesnya gitu ya Dok. Disitulah kita belajar anak untuk etika, kesopanan ya, untuk perkembangan dari kecerdasan spirit dari si anak itu. Nah seperti itu kira-kira Mbak Ana. Oke, baik. Nah, untuk sahabat Hermina, itu tadi luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Rina. Monggo untuk sahabat Hermina yang memiliki kendala putra-putrinya ada permasalahan tumbuh kembang, jangan ragu lagi dan jangan ditunda-tunda lagi untuk mengkonsulkan ke Dokter Rina di Rumah Sakit Hermina Wonogiri ya. Untuk jadwal prakteknya Dokter Rina tersendiri di sini ada hari Senin, Selasa jam 13 sampai jam 20 dan hari Rabu jam 13 sampai jam 19. Jadi nanti bertemu dengan Dokter Rina akan diobservasi nanti membutuhkan terapi apa saja untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan adik. Seperti itu ya Dokter ya. Jadi tidak mengganggu jam sekolah. Betul. Contoh saya adiknya dibawa sekalian. Ya, betul. Iya begitu. Baik Dokter, terima kasih atas ilmunya dan waktunya di sore hari ini. Dan sahabat Hermina atas atensinya. Oke, terima kasih sahabat Hermina. Berjumpa lagi di lain waktu di acara podcast Hermina. Terima kasih.